Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang pada webinar Creative Infrastructure Financing atau Kreatif 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR didukung oleh PT Moya Indonesia. Yeay, senang sekali kembali lagi saya menjumpai Anda semua bersama saya Syafinas Nasyar, dan di diskusi kali ini kita akan membahas mengenai spam terintegrasi hulu hilir atau source to tap untuk mencapai target 10 juta sambungan rumah. Kira-kira apa yang akan dilakukan pemerintah ya agar goals ini bisa tercapai? Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam diskusi kita. Sedikit cerita Bapak Ibu sekalian bahwa penyediaan air minum yang layak dan aman menjadi tantangan pemerintah. Dan hal ini juga masuk dalam target rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai dengan 2024 yang mengamanatkan tercapainya 100% akses air minum layak dan target penyediaan air minum 10 juta sambungan rumah di tahun 2024. Karena air minum yang layak dan aman akan membuat masyarakat tentunya bisa hidup lebih sehat, produktif, dan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tentu ada sejumlah tantangan besar pasti ya yang dihadapi oleh pemerintah untuk bisa mencapai poin ini atau bisa mencapai goals ini. Salah satu alternatif pembiayaan yang kreatif dan inovatif yaitu melalui model pembiayaan campuran source to tap akan menjadi salah satu solusinya. Nah, kita akan mengeksplor lebih dalam lagi mengenai apa sih keunggulan dari skema source to tap ini di dalam diskusi siang hari ini, yang tentunya saya nggak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh sejumlah narasumber, namun kita sebelum berbicara lebih jauh tentang narasumber dan diskusinya nanti seperti apa, seperti webinar sebelumnya, saya juga akan berdiskusi bersama dengan generasi muda dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan atau DJPI. Kini bersama saya sudah hadir Mbak Anissa Dian Pratiwi. Halo Mbak Anissa, selamat siang. Hai Mbak Syafinas, halo selamat siang. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat, baik. Oke, Mbak Nisa boleh dong dijabarkan sebenarnya acara kreatif ini yang diadakan oleh Kementerian PUPR ini seperti apa sih? Dan rangkaian kegiatannya itu ada apa aja? Oke, jadi event kreatif ini merupakan serangkaian kegiatan ya yang digunakan untuk memperkenalkan pembiayaan kreatif sebagai alternatif pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan. Lalu kita juga sebagai upaya meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pembiayaan infrastruktur khususnya bidang pekerjaan umum dan perumahan. Jadi sebenarnya tujuan kegiatan ini adalah dimotori oleh generasi muda PUPR, khususnya generasi muda di Dijen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, gitu Mbak. Kalau misalkan yang melatar belakangi dari akhirnya nih kreatif ini bisa tercipta, bisa tercetus tuh apa? Jadi sebenarnya kegiatan kreatif ini mendukung pemenuhan target penyediaan infrastruktur dan juga menjawab tantangan funding gap. Jadi kita punya funding pembiayaan ya antara pembiayaan APBN dan juga ada kebutuhan pembiayaan tambahan ya Mbak, serta mendukung agenda presidensi G20 sehingga diperlukan partisipasi dari pemangku kepentingan dan masyarakat yang lebih luas. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian PUPR menginisiasi kegiatan kreatif ini yang mengusung tema inovasi pembiayaan infrastruktur PUPR berketahanan dan berlanjutan. Oh ya Mbak, jadi rangkaian kegiatan kreatif ini juga kita punya 4 rangkaian kegiatan. Yang pertama yaitu forum wartawan, itu sudah terlaksana ya 4 Oktober kemarin. Lalu kita juga ada kompetisi nih, Call for Policy Brief. Kita punya 3 topik utama yaitu inovasi pembiayaan hijau dan berkelanjutan, inovasi pembiayaan sirkuler, dan juga inovasi pembiayaan perumahan terjangkau. Jangan lupa kita punya batas akhir submissionnya yaitu 14 November, sebentar lagi loh, sekarang udah tanggal 3 November. Jadi bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi silahkan mensubmit papernya di Call for di Policy Brief ini, yang kita juga punya hadiah yang menarik di kompetisi Policy Brief ini. Lalu selanjutnya kita juga punya 4 webinar series, di mana webinar 1 itu tentang pembiayaan sumber daya air, webinar kedua kita punya sektor jalan dan jembatan, dan sekarang webinar ketiga ini kita di sektor permukiman, yaitu kita akan mengangkat topik yang seperti Mbak Syafina sudah sebutkan sebelumnya, yaitu pembangunan sektor air minum terintegrasi source to tap, di mana sektor source to tap ini dalam rangka untuk menanggulangi resiko interface pembangunan air minum atau keterlambatan pembangunan di sisi hulu dan hilir sektor air minum, dan untuk tentunya mencapai target 10 juta sambungan rumah.
Dan kita punya juga acara puncak nanti di tanggal 1 Desember kita ada dialog investor Mbak. Kita akan mengundang para investor dan juga di sana nanti ada Bapak Menteri PUPR, Bapak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur untuk mengadakan dialog investor ini. Oke. Seperti itu Mbak. Menarik Berarti kan? sebenarnya banyak ya kegiatan dari Betul. Genhut ini. Iya. Gitu. Nah biasanya apa yang menjadi tantangan terbesar dari para generasi muda ini? Kita dalam tantangan ini kita dalam menarik minat investor sih Mbak dalam pembiayaan source to tap ini, karena tentunya dalam pembiayaan source to tap ini kita membutuhkan investasi yang sangat besar ya. Jadi kita bagaimana mempunyai source to tap ini kita membuat investor itu tertarik gitu ya Mbak. Artinya kita harus membuat skema yang tentunya menarik bagi para investor. Seperti itu Mbak. Kalau misalkan pandangan generasi muda sendiri terkait source to tap ini apa? Jadi gini Mbak, untuk sektor air minum ini saat ini kan jaringan perpipaan ini kita masih 20,69% ya, untuk itu masih sedikit sekali Mbak. Kita jika dilihat dari negara-negara lain ya, Indonesia itu masih sangat tertinggal gitu ya Mbak. Sedangkan di Asia sendiri rata-rata akses air minum ini sudah mencapai 70,9%. Oleh karena itu dalam mengejar ketertinggalan ini, source to tap ini adalah dalam rangka untuk akselerasi untuk mengejar ketertinggalan Indonesia untuk jaringan perpipaan itu sendiri Mbak. Jadi kami generasi muda berpandangan bahwa estate source to tap ini merupakan solusi yang tepat Mbak untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Seperti itu Mbak Syafina. Oke, kalau gitu terima kasih banyak kepada Ibu Anissa yang sudah memaparkan tentang generasi muda dan bagaimana pandangannya terkait tentang source to tap. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut untuk berdiskusi, langsung saja kalau gitu sama-sama kita saksikan pemaparan riset dari tim CNBC Indonesia mengenai kondisi air minum di Indonesia dan skema pembiayaan source to tap yang akan dibawakan oleh Anissa Aflaha. Silahkan Anissa. Iya, terima kasih Safinas. Pemirsa, air minum merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tidak hanya krusial, ketersediaan air minum yang sehat dan layak juga menjadi hak rakyat. Betapa krusialnya penyediaan air minum yang layak bahkan diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sayangnya, tidak seluruh warga Indonesia bisa menikmati air yang sehat, aman, dan layak. Data Kementerian Kesehatan dan RPJMN menunjukkan 7 dari 10 atau hampir 70% sumber air minum rumah tangga tercemar limbah tinja. Sebanyak 40,8% masyarakat masih menggunakan sarana air minum bersumber dari air tanah, selain sarana air minum perpipaan dan depot air minum. Sebanyak 14,8% rumah tangga di Indonesia menggunakan sumur gali untuk keperluan minum dengan tingkat resiko cemaran tinggi bahkan amat tinggi. Akses masyarakat ke sumber air minum yang layak juga baru mencapai 87,8% dengan akses air minum aman 6,7% pada tahun 2018. Akses air minum perpipaan baru menjangkau 20,14% dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Pencapaian tersebut masih jauh dari RPJMN. Dalam RPJMN tahun 2020-2024, pemerintah telah menetapkan sejumlah target seperti tercapainya 100% akses air minum layak, termasuk 15% akses air minum aman. Tercapainya 30% akses air minum perpipaan melalui pembangunan air minum 10 juta sambungan rumah. Pencapaian target air minum dalam RPJMN tersebut akan mendukung percepatan pencapaian tujuan dalam pencapaian Sustainable Development Goals di tahun 2030, yakni akses universal untuk seluruh masyarakat dengan air minum yang harus memenuhi kriteria sebagai air minum aman dari sumber air yang layak, dapat diakses setiap saat dibutuhkan, dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan. Untuk memenuhi target akses air minum perpipaan 10 juta sambungan rumah tersebut, diperlukan anggaran sekitar 123,4 triliun rupiah. Pendanaan memang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penyediaan infrastruktur air minum. Keterbatasan APBN, APBD, serta dana alokasi khusus membuat pemerintah tidak luasa dalam memenuhi target penyediaan air minum. Selain pendanaan, terdapat tantangan besar lain berupa
kependudukan. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan air minum yang harus dipenuhi. Lingkungan, pencemaran lingkungan serta perubahan iklim membuat penyediaan air minum bisa terhambat dan tidak sesuai target. Berikutnya, lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum. Data Kementerian PUPR menunjukkan dari 388 PDAM, PDAM sehat baru sebanyak 58% dari total. Sebanyak 27% PDAM berstatus kurang sehat. Dan 15%-nya berstatus sakit. Cakupan pelayanan baru mencapai 20,69% dengan idle capacity mencapai 25.445 liter per detik. Lalu kurangnya kemauan daerah untuk mengusulkan penyerapan, mengalokasikan anggaran air minum, serta mencari pembiayaan mandiri seperti pinjaman daerah. Berikutnya adalah regulasi. Adanya putusan MK yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang melarang privatisasi dan komersialisasi air. Dalam pengembangan infrastruktur air minum, sejumlah skema pembiayaan sudah tersedia mulai dari KPBU, CSR perusahaan, hibah berbasis kinerja, dana alokasi khusus, pinjaman perbankan, bisnis to bisnis, pinjaman pemerintah daerah, obligasi, hingga zakat infak sedekah dan wakaf. Terdapat juga skema pembiayaan mikro hingga dana desa. Skema pembiayaan tersebut tentu saja memiliki keunggulan masing-masing. Pada KPBU misalnya, ada dukungan pemerintah dalam bentuk Viability Gap Fund, insentif perpajakan, dan dukungan fasilitas penyiapan proyek, serta jaminan pemerintah. Sementara itu, skema pinjaman perbankan memungkinkan penyelenggara penyedia air minum dan perbankan merumuskan sendiri angsuran yang meringankan. Banyaknya stakeholder dan panjangnya proses penyediaan air dari hulu ke hilir membuat pemerintah mendorong alternatif model pembiayaan campuran source to tap. Apa itu model pembiayaan source to tap? Source to tap adalah skema pengembangan infrastruktur air minum yang terintegrasi hulu ke hilir. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan bertugas sesuai kewenangannya. Mulai dari menjamin ketersediaan dan kualitas air baku, mengembangkan kebijakan dan strategi terkait sumber daya air, mengatur proses perizinan, hingga menetapkan dari mengumpulkan biaya layanan. BUMN atau BUMD akan menjalankan fungsinya yakni melaksanakan tugas dari pemerintah, mengelola biaya layanan, serta mengelola distribusi dan pelayanan sistem penyediaan air. Pihak swasta akan melakukan penyediaan infrastruktur sumber daya air melalui kemitraan. Dengan integrasi perencanaan sistem dari hulu sampai hilir, penyediaan sumber air baku hingga penyerapan diharapkan sudah terefleksi di rencana bisnis PDAM. PDAM tidak hanya membeberkan kebutuhan tetapi juga sumber dana penyerapan. Model source to tap juga memberi manfaat lain seperti menghindari idle capacity, timeline proyek lebih terukur, optimalisasi dan efisiensi desain, dan memperkecil resiko interface. Demikian pemaparan dari tim Desa CNBC Indonesia. Kita lanjutkan diskusi siang hari ini bersama Safinas. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Anissa Aflafa yang tadi sudah melakukan pemaparan dan kini tiba saatnya kita untuk memulai diskusi. Kembali saya ingatkan, diskusi kita akan bertema pembiayaan terintegrasi hulu hilir source to tap untuk pengadaan air bersih 10 juta rumah. Dan kini di studio sudah hadir ketiga narasumber saya. Yang pertama saya ingin menyapa Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Heri Trisaputra Zuna. Selamat apa nih Pak sekarang? Siang ya? Saya jadi sampai lupa jam. Selamat siang Pak Heri, apa kabarnya? Selamat siang, Alhamdulillah baik Mbak. Baik, Alhamdulillah. Selanjutnya saya ingin menyapa Wali Kota Tangerang Bapak Arief Rahadiono Wismansyah. Selamat siang Pak Arief. Siang, Mbak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Jauh nggak Pak tadi ke sini? Enggak, cuman
tempat pagar doang sebelahan. Wah. Deket ya Pak ya? Deket. Oke, selanjutnya saya juga ingin menyapa Direktur Perum Jasa Tirta 1 Bapak Reman Valian Ruritan. Selamat siang Pak Reman. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Nah ini dia Bapak Ibu sekalian narasumber kita, dan bagi Anda pemirsa semua yang ingin bertanya, nanti kita akan buka sesi tanya jawab di akhir acara. Jangan lupa untuk kirimkan pertanyaannya disertai dengan nama ya, nama Bapak Ibu sekalian yang bertanya. Lalu pertanyaannya ditujukan kepada siapa dari ketiga narasumber ini, dan pertanyaan tersebut dikirimkan melalui WhatsApp di 0811 9125 291. Sekali lagi saya ulang, 0811 9125 291. Baik, kalau gitu langsung saja kita mulai diskusi hari ini. Saya mulai dari Pak Heri dulu. Pak Heri, boleh dong Pak dijabarkan sebenarnya target penyediaan air minum pada RPJMN 2020 sampai dengan 2024 itu berapa, dan sampai dengan tahun 2022 ini nih, sudah tercapai berapa Pak? Ya, untuk RPJMN 2020-2024 ya, targetnya adalah yang pertama 100% akses layak. Namun yang menjadi perhatian kita bersama adalah yang perpipaannya Mbak. Jadi untuk perpipaan ini diharapkan nanti pada tahun 2024 kita sudah mencapai 30%. Hari ini berdasarkan data yang ada di angka 20,69%. Jadi kalau melihat angka ini, beban yang masih harus kita selesaikan itu masih sangat luar biasa, hampir 80%-nya yang harus kita selesaikan untuk bisa memberikan akses 100% perpipaan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kalau melihat angka 20 ini juga menarik, karena kalau kita bandingkan negara lain ya, di rata-rata itu udah di angka 70%-an seperti itu. Ya. Dan yang paling dekat itu Laos sama Nepal, itu udah di atas 20, ada di 24, 27 dan seterusnya. Sehingga memang ini menjadi PR kita bersama untuk melakukan percepatan ya. Apa sih sebenarnya Pak tantangannya untuk bisa ketersediaan air minum di rumah-rumah ini merata? Apa sebenarnya tantangannya Pak? Yang pertama memang air ini unik ya. Di sini ada banyak stakeholdernya. Tadi juga sesuai dengan topik hari ini. Jadi penanganannya memang harus utuh, integrasi dari hulu ke hilir. Nah, penanganan yang parsial seringkali hulunya dapat, hilirnya tidak bisa menyerap, akhirnya terjadilah komplikasi. Nah, ini belajar dari sini, kita harus melakukan penyesuaian dalam penyediaan air minum ini yang dilakukan secara terintegrasi dalam perencanaan maupun dalam implementasinya, melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tentu, PDAM-nya, ada BUMN. Dan lain-lain seperti itu. Dan kalau misalkan kita berbicara dari webinar pertama sampai dengan webinar ketiga, pasti kita berbicara tentang creative financing, Pak. Lantas rencana pembiayaan untuk penyediaan air minum demi bisa memenuhi target RPJMN ini ada apa aja Pak skemanya yang disediakan? Ya, kalau kita lihat RPJMN kemarin ya, untuk target 10 juta sambungan itu dibutuhkan sekitar 123 triliun. Nah, itu sumbernya APBN itu sekitar 63%, APBD 13%, selebihnya 24% atau 30 triliun itu dari yang lain. Yang lain itu dari mana Pak? Pak? Dari swasta, BUMN dan lain-lain. Namun pada kenyataannya APBN sendiri tereduksi jauh, hanya tinggal yang kemampuannya sekitar 21 triliun atau 17%. Dengan asumsi APBD yang sama, ini kemudian mungkin karena datanya belum update ya. Kalau misalnya APBD bisa sama, berarti yang dibutuhkan dari sumber lain itu ada sekitar 70%-nya atau funding gap. Nah, ini tentu membutuhkan alternatif pembiayaan di luar yang konvensional yang kita lakukan berdasarkan APBN maupun APBD. Nah, kita harus mengundang badan usaha melalui KPBU, melalui skema B2B dan skema-skema lainnya, termasuk bagaimana prosesnya sendiri bisa sirkuler, bergulir. Jadi kalau dulu kita bangun suatu proyek berhenti sampai dia selesai.
Nah hari ini kita berpikir juga agar satu kali putar dia selesai, nanti ini akan dibeli lagi oleh pihak yang lain, uang yang dihasilkan dipakai lagi untuk membangun dari 2 kali putar. Nah, seperti itu langkah lain nih yang dilakukan dengan dibentuknya Indonesian Water Fund, mungkin nanti yang akan dibahas selanjutnya. Oke. Nah Pak, ini kan berarti kalau saya lihat dari grafik ini APBN yang harusnya porsinya menjadi lebih besar kini menjadi tidak yang paling kecil, tetapi menyusut lumayan jauh ya Pak, dari 63% menjadi 17%. Lantas porsi selanjutnya akan diserahkan kepada pihak swasta 70% dari porsi anggaran ini. Kira-kira sejauh ini minat pihak swasta seperti apa Pak? Dan apa kira-kira yang bisa didapatkan oleh pihak swasta jika memang berkontribusi atau terlibat dalam proyek ini Pak? Ya minatnya baik ya, banyak, artinya kali ini juga sesuai dengan ceruk pasarnya memang yang masih luas. Dan air minum ini secara bisnis menarik karena memang skalanya juga tidak harus besar ya Pak Wali ya, bisa skala yang kecil dan payback periodnya juga relatif cepat. Nah memang tentu ada beberapa tantangan di sini ya. Yang satu tadi kepastian proses dari hulu hilir tadi memang harus kita yakinkan terrealisir ya. Karena kalau dia tidak mengalir sampai ke rumah, nggak ada rupiah yang mengalir. Ya. Nah selama ini konsepnya take or pay, kita janjikan di hulunya untuk dibuat IPA-nya. Kalau sudah mengalir, kalaupun tidak disambut oleh opteknya, akan dibayar seperti itu. Tapi itu kan bukan solusi ya. Nah yang baik itu adalah ketika airnya jadi, dimanfaatkan, nanti ada pembayarannya. Nah bagi badan usaha ini sangat menarik tadi karena memang nature dari bisnisnya demikian. Nah yang kedua tentu berkaitan dengan tarif. Ya, badan usaha yang diperlukan adalah kepastian investasi, kepastian pengembalian investasinya tentu. Yang komponen utamanya adalah volume dari masyarakat pengguna dengan tarif yang menjadi acuannya. Nah, mereka membutuhkan kepastian besaran maupun penyesuaiannya karena itu adalah bagian dari rencana usaha investasi mereka. Berarti sejauh ini sebenarnya minat swasta tuh besar ya Pak ya? Besar. Apalagi kalau kita berbicara air, siapa sih Pak yang nggak minum butuh air ya kan? air, Semua betul. butuh air, semua butuh air buat bebersih, buat minum, buat masak juga butuh air ya Pak ya. Nah selanjutnya terkait dengan kebijakan standarisasi tarif. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang tarif juga. Ini rencana terkait standarisasi tarif untuk air minum seperti apa Pak? Ya, memang kami melihat ya kalau mempelajari dari apa yang sudah terjadi hari ini, tarif ini relatif tidak memperlihatkan relasinya dengan skala misalnya. Harusnya kan kalau skala ekonominya besar, tarifnya bisa lebih efisien. Ternyata tidak terjadi. Terus berdasarkan ukuran kota juga saya pernah melihat misalnya tarif di Jakarta kok lebih rendah dari Bekasi. Itu yang menarik ya. Dan tidak ada pola bakunya. Nah kemudian penyesuaian tarif juga tidak dilakukan secara konsisten sehingga ini akan menyulitkan investasi tadi dilakukan karena asumsinya tidak bisa diikat. Nah pemikirannya adalah kita harus membuat memberikan kepastian kepada tarif ini ya, salah satunya kami melihat bahwa perlu dilakukan semacam standarisasi ya. Karena pada dasarnya tarif ini adalah komponen utama investasi, ya. Tentu harus kita harus mengatur bahwa tarif tadi tetap terjangkau, tapi memberikan kepastian. Sehingga yang pertama yang menurut kami perlu disesuaikan adalah penetapannya. Penetapannya harus dilakukan oleh regulator air minum, ya. Barangkali ada penyesuaiannya paling tidak mungkin 1 kali dalam 5 tahun ya. Terus tarifnya sendiri merepresentasikan efisiensi. Karena seringkali begini, sumber air itu bisa ada yang jauh, bisa ada yang dekat. Nah kalau ada yang dekat mungkin tarifnya bisa murah. Sementara yang jauh kalau tidak diatur, diintervensi jadi tarifnya mahal. Nah dengan cara diintegrasikan tadi harapannya ada standarisasi yang lebih
terjangkau dan lebih berkeadilan. Iya, gitu. dan lebih jelas juga ya Pak ya, Lebih ada jelas, perbedaan yang betul. tidak berlandaskan begitu Iya. ya Pak ya. Baik, kalau gitu saya ingin berpindah ke narasumber saya selanjutnya, yaitu Pak Arief selaku Wali Kota Tangerang. Pak Arief, boleh dong Pak diceritakan bagaimana kondisi prasarana pengadaan air bersih di Kota Tangerang saat ini Pak? Sekarang ini alhamdulillah terus berkembang dan mudah-mudahan sesuai cita-cita Pak Presiden yang termaktub dalam RPJMN, karena kita juga didampingi dari Kementerian PUPR khususnya Dirjen Pembiayaan. Dalam waktu dekat mudah-mudahan kita rencanakan untuk melelang semua wilayah di Kota Tangerang sehingga seluruh masyarakat nantinya punya akses air minum yang layak buat masyarakat. Nah, karena memang perjalanannya dulu saya masuk pemerintahan itu 2008 sebagai wakil wali kota, 2013 sebagai wali kota itu mulai di 28.000 sambungan. Ya, sekarang ini sudah naik ke 94.000 sambungan, 19% dikelola langsung oleh PDAM Kota. Masih ada 16%-nya sekitar 64 ribuan itu masih dikelola oleh PDAM TKR atau kabupaten. Nah, ini sedang kita integrasikan. Yang tadinya layanannya juga terbagi zonasi, sekarang semua sedang kita integrasikan menjadi satu zona Kota Tangerang, sehingga itu meningkatkan efisiensi dari sambungan perpipaan, ya, menurunkan biaya capex dan tentunya opex sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses air bersih yang lebih terjangkau di Kota Tangerang. Tapi sekarang masih ada nggak Pak? Biasanya kan kalau kita lihat di TV-TV nih Pak, daerah yang paling dekat dengan Jakarta tuh masih ada wilayah-wilayah yang tidak terjangkau air bersih. Kalau di wilayah Bapak sendiri, di Tangerang sendiri, masih ada nggak nih Pak lokasi-lokasi yang benar-benar kayaknya nggak terjangkau air bersih sama sekali Pak? Oke, rasanya Tangerang karena berbatasan langsung dengan Jakarta semuanya ada akses air bersih. Yang membedakan adalah apakah dia air bersihnya dari perusahaan daerah atau dari air tanah. Oh, paham. Nah, ada juga yang membeli air curah misalnya begitu. Nah, itu sih biasanya untuk di wilayah Kota Tangerang udah sangat minim ya. Nah, makanya tadi kalau dari jumlah layanan di Kota Tangerang kan kurang lebih ada 455.000 kakak, kepala keluarga atau rumah di Kota Tangerang. Sekarang ini yang baru terlayani kan masih kurang lebih baru 34%-an. Masih ada sisa kurang lebih 60 sekian persenan ya yang masih belum. Nah, ini yang akan kita kejar. Makanya alhamdulillah melalui program-program pendampingan Kementerian PU dalam hal ini pembiayaan, Pak Dirjen ini banyak memberikan arahan sama kita untuk melakukan terobosan-terobosan. Salah satunya adalah karena kita juga mendapatkan tugas untuk bisa mengabsorpsi air sumber dari Waduk Karian contohnya, terus juga nantinya kita masih punya air baku dari Sungai Cisadane, ada Kali Angke. Ini akan kita integrasikan semua sehingga semuanya bisa tercapai ya. Ini sebentar, mungkin, nah ini wilayah Kota Tangerang nih. Ini wilayah Kota Tangerang yang hijau ini semua sudah memiliki akses air bersih. Yang putih ini masih belum. Nah, ini yang akan kita lakukan percepatan sampai akhir tahun untuk kita mencari mitra investor kerjasama dan rasanya antusiasme tadi cukup banyak ya Mbak ya, karena tadi air bersih ini kan kebutuhan masyarakat. Minum, mandi, makan semua pakai air. Kita aja badan kita 70%-nya air gitu ya, bisa bayangkan. Jadi makanya ini sumber-sumber baku di Kota Tangerang yang sangat potensial, ditambah lagi kondisi dukungan dari Karian ya yang mudah-mudahan diintegrasikan sehingga sambungan SR yang tadi 165.000 mudah-mudahan dengan kita bermitra dengan swasta, mudah-mudahan ke depannya bisa segera 100%. Jadi nggak ada lagi masyarakat yang ngambil air tanah karena kita tahu kondisinya Jakarta sudah mulai turun karena banyak kualitasnya tidak begitu baik lah. Exactly, gitu. Termasuk juga di Kota Tangerang. Karena di wilayah Kota Tangerang itu kalau di wilayah utara, contohnya kalau kita kembali ya, yang dekat bandara nih Mbak, ini airnya udah mulai payau. Yang sebelah atas berarti ya Pak ya? Sebelah utara, atas itu. Itu kan yang birunya Laut Jawa ya. Nah, karena ini masuk wilayah kabupaten, ada sebagian DKI, sebagainya. Ini yang dekat bandara itu wilayah Kecamatan Beda udah mulai payau. Saya pernah mandi di kecamatan, ini airnya kok payau. Nggak bisa keluar busanya ya Pak? Makanya alhamdulillah dengan dukungan terobosan-terobosan pembiayaan, bermitra dengan swasta nantinya, mudah-mudahan semua masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan air minum yang layak buat masyarakat. Demikian. Apa Pak tantangan paling besar dalam rangka menyediakan air ini untuk masyarakat Pak? Ya tadi pastinya pembiayaan. Ya, apalagi kayak Kota Tangerang dengan jumlah penduduk hampir 2 juta jiwa,
dengan luasan 164 km nih kita cukup high dense ya. Artinya high dense itu kepadatan penduduknya tinggi. Jadi masyarakat warga kota ini kan rada baperan gitu ya. Bentar-bentar digali karena banyak jaringan utilitas. Ya. Nah, itu juga jadi kendala. Yang kedua juga memang nggak murah untuk membangun investasi air bersih ya. Mulai dari sumbernya, instalasi pengolahan air sampai ke sambungan rumah. Alhamdulillah kita untuk instalasi pengolahan airnya dibantu oleh Kementerian PUPR karena kita juga diminta untuk bisa mengejar target RPJMN. Nah, untuk jaringan JDU, retikulasi sampai ke SR ini yang kita carikan mitra sehingga masyarakat bisa mendapatkan air minum yang layak. Jadi nggak lagi air bersih, Iya, mudah-mudahan tapi ke air minum depan layak. sudah berubah menjadi air minum dan itu sudah mulai. Iya. Jadi jaringan pipa yang ada di zona 1 yang ada di wilayah tengah ya, itu semua sudah menggunakan HDPE. Ya, jadi nggak lagi pakai pipa galvanis yang bisa Iya. menimbulkan korosif dan lain sebagainya. Jadi lebih layak, lebih sehat. Iya. Nah, dan itu juga menjadi sebuah nilai tambah. Jadi daripada masyarakat beli air kemasan, bayangkan air kemasan seliter 5.000. Padahal 5.000 itu kalau lewat PDAM bisa 1 kubik. Begitu. Bisa buat minum serumah seminggu Iya, kali itu 1 iya, kubik. iya. Kalau cuma buat minggu. Jadi efisiensinya akan luar biasa. Oke. Nah, ini yang akan terus kita edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat beralih dari air tanah untuk kepentingan lingkungan yang lebih baik menggunakan air minum yang dikelola oleh pemerintah. Dalam Oke. hal ini perusahaan daerah. Begitu. Berarti pertanyaan sekarang saya ganti Pak. Apa yang menjadi tantangan terbesar Bapak untuk bisa menggait investor agar cita-cita Bapak tadi bisa tercapai? Yang pastinya kalau bicara investasi adalah yang penting itu visible atau kelayakan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen begitu ya. Berkaitan dengan visibilitas, pastinya payback periodnya bisnis di air ini kan nggak terlalu panjang. Ya, belum lagi mungkin kalau bicara internet rate of return-nya kita memberikan nilai yang apa ya, yang istilahnya investor itu pastinya cuan, diuntungkan, tapi tidak membebani masyarakat. Karena Iya. memang tadi kebutuhan dasar pasti dibeli. Siapa yang nggak perlu air begitu? Nah, melihat demand yang sangat tinggi di wilayah Kota Tangerang, ya, rasanya mudah-mudahan banyak investor yang akan berminat. Apalagi Kota Tangerang bersebelahan langsung dengan Jakarta. Jakarta, betul. Kebutuhan Bandara Soekarno-Hatta aja itu disuplai dari Kota Tangerang. Ya, itu kurang lebih kebutuhannya hampir 200 liter per detik. Begitu. Belum lagi pengembangan di wilayah utara. Betul. Gitu. Jadi wilayah utara ini kan masuk kabupaten, airnya melintasnya semua di Kota Tangerang. Iya. Karena pintu air di Kota Tangerang. Jadi mudah-mudahan ini menjadi potensi yang sangat visible untuk dunia usaha berinvestasi air bersih di Iya. Kota Tangerang. Sejauh ini udah ada Pak berarti investornya atau masih Sekarang, mencari? sekarang sudah ada. Ya, sudah kita punya beberapa mitra, ada Moya, ada BHJ, ada Cilamaya. Cuman kita ingin buka semua kesempatan kepada semua investor untuk bisa masuk yang nantinya tentu investasi yang terbaik yang menguntungkan rakyat, artinya mereka bisa memberikan penawaran harga yang sangat kompetitif, tidak membebani masyarakat, dan juga mereka diuntungkan yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermitra dengan Kota Tangerang. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak Pak Sama-sama. Arief atas pemaparannya. Itu dia tadi gambaran ketersediaan air bersih dan layak di Kota Tangerang. Dan selanjutnya mari kita berdiskusi bersama dengan Direktur Perum Jasa Tirta 1, Pak Reman. Halo Pak Reman, selamat siang. Selamat siang. Pak Reman, tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali ya paparan di sini ya Pak Reman. Kalau misalkan dengan pengalaman yang ada nih lebih dari 30 tahun, bagaimana sih sebenarnya Perum Jasa Tirta 1 ini melihat perkembangan penyediaan air baku dan air curah di Indonesia? Apa perkembangan yang paling positif? Tapi sebelum kita lebih lanjut, boleh kali Pak juga dikasih jabaran kepada pemirsa di rumah, apa sih yang membedakan air baku dan air curah ini gitu? Silahkan Pak Reman. Baik, pertama-tama saya perlu menerangkan tentang apa itu Perum Jasa Tirta 1. Kami adalah sebuah badan usaha milik negara yang memang diberikan tugas mengelola sumber daya air. Jadi pemberi penugasan kami adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sementara pemilik modal kami adalah Kementerian Badan Usaha milik negara. Oh, BUMN. Jadi kami memiliki dua sumber kekuatan, yaitu pemberi penugasan dan pemilik modal. Dan ini yang saya kira merupakan salah satu modal dasar bagi Perum Jasa Tirta 1 untuk ikut berperan di dalam ekosistem penyediaan air bersih di Indonesia. Nah, tadi ada pertanyaan, apa bedanya air baku dan apa bedanya air bersih? Yang pasti kriterianya, bahwa air bersih atau air minum itu adalah air yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, baik untuk keperluan masak, minum, ataupun keperluan lain di dalam rumah tangga maupun usaha.
air baku adalah bahan dasar yang nanti diolah atau dijernihkan sehingga layak dan memenuhi kriteria sebagai air minum. Oh, seperti Jadi air raw materialnya air. Raw materialnya begitu ya? tepat sekali. Oke. Nah, Perum Jasa Tirta I diberikan penugasan untuk mengelola air bakunya. Tetapi di dalam peraturan pemerintah yang menjadi pembentukan kami, diberikan juga peran sebagai penyelenggara di dalam sistem penyediaan air minum. Oke. Dan inilah kekuatan yang sekarang kita kembangkan agar kami dapat mendukung apa yang tadi disampaikan Pak Heri, bagaimana menghadirkan air dari source sampai ke tap untuk masyarakat Indonesia. Menjawab apa yang tadi juga ditanyakan oleh Pak Arief, bagaimana masyarakat ini bisa menikmati layanan air yang berkualitas. Nah, Perum Jasa Tirta I tentunya mendukung penyediaan air baku, karena saya bisa ilustrasikan dari 73 PDAM yang ada di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, 30 diantaranya mengambil air baku yang kami layani dari infrastruktur pengairan yang dioperasi dan dipelihara oleh Perum Jasa Tirta I. Jadi peran kami di dalam penyediaan air baku ini cukup besar. Memang kalau tadi kita mulai dengan menggambarkan bagaimana persoalan air minum, saya teringat pada sebuah riset yang dilakukan Kementerian Kesehatan tahun 2020, bahwa 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia itu air minumnya tercemar oleh bakteri yang berasal dari pencernaan manusia. 7 dari 10, Pak? 7 dari 10. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena memang sanitasi di Indonesia pada saat ini belum sebagus di negara-negara lain. Tingkat sanitasi kita, angka dari Bappenas itu sekitar 7%. Yang benar-benar memiliki sanitasi aman. Selebihnya ya tadi itulah ya, limbah rumah tangga, limbah pribadi itu kelepas secara bebas ke permukaan tanah dan akhirnya masuk ke badan air. Nah, sebagian besar PDAM atau badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan air minum hari ini harus mengambil air dari permukaan tanah atau dari permukaan yang ada di bumi ini, ya di badan air, sungai, waduk, danau dan sebagainya. Tadi Bapak Wali Kota Tangerang sudah menceritakan bahwa sebagian besar air baku yang dipergunakan untuk air minum di Kota Tangerang itu asalnya kan dari air permukaan, dari air sungai. Hanya mungkin 0,5% ya Pak yang dari sumur dalam ya. Nah ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa air baku itu punya peran penting di dalam ketahanan air bersih untuk masyarakat. Nah bagaimana Perum Jasa Tirta bisa melayani itu tugas kami. Tetapi tentu saja salah satu faktor yang akan menjadi penting ke depan adalah pertama, ketersediaan air itu sendiri dalam segi kuantitas, tetapi yang kedua juga persoalan kualitas. Oke. Balik lagi ke pertanyaan saya tadi, Pak. Berarti 30 tahun nih sudah ada Perum Jasa Tirta I ini. Apa perkembangannya, Pak? Dari dulu hingga sekarang. Bagaimana Bapak melihat data perkembangan ketersediaan air di katakanlah di kota-kota besar atau di Indonesia menurut pandangan Bapak? 30 tahun kami bertugas menyediakan air baku. Ini tidak saja untuk kepentingan air minum, tetapi juga pembangkitan listrik untuk air industri. Perum Jasa Tirta I tahun 2018 itu menyediakan kurang lebih 430 juta. Kami menjamin penyediaan air baku sekitar 430 juta meter kubik untuk kepentingan air minum. Yaitu diolah oleh sekitar 30 PDAM. Hari ini data kami menunjukkan angkanya sudah di 530 juta meter kubik. Artinya dalam waktu kurang dari 5 tahun ada kenaikan sekitar 100 juta meter kubik pemakaian air baku. Nah tentu tugas kami adalah menjamin, performa kami yang menjamin. Jangan sampai PDAM itu kemudian tidak bisa ngambil air baku. Entah dari sungai, dari waduk, atau dari badan air lain. Nah tantangan kedepannya apa? Ya pasti banyak ya. Perubahan iklim, konsekuensinya tentu adalah ketersediaan air baku itu bisa berubah seiring waktu, seiring ruang. Kualitas air juga merupakan tantangan. Dan tadi Pak Eri juga sudah sampaikan bahwa untuk bisa menyediakan air minum dari sumber-sumber yang tersedia hari ini, baik itu di dalam tanah maupun di permukaan tanah, kita memerlukan kreatif dan inovatif financing. Tidak mungkin kita menyediakan air baku tersebut dari ruang hampa. Ada investasi yang harus disediakan, ada infrastruktur yang harus dibangun, ada persoalan kelembagaan juga yang tadi disampaikan Bapak Wali Kota Tangerang, yang semuanya harus kita selesaikan bersama-sama. Perum Jasa Tirta adalah bagian dari ekosistem,
Kami berada bersama-sama dengan Kementerian PUPR, kami juga adalah bagian dari Kementerian BUMN. Tugas kami berkhidmat menjaga, mengawal air, dan tentunya pada akhirnya adalah menyediakan layanan itu. Oke, wow, menarik sekali. Pak, tadi Bapak juga menyampaikan bahwa Perum Jasa Tirta 1 ini juga membantu menyediakan air untuk pembangkit listrik, betul ya tadi Pak ya? Lalu juga untuk keperluan industri. Nah, apa sih Pak tantangan terbesar dalam penyediaan air untuk hal-hal seperti ini Pak? Mulai dari pembangkit listrik, industri, dan sebagainya. Tantangan terbesarnya adalah ketahanan air untuk kepentingan air minum. Bagaimana kami bisa menyediakan air baku untuk kepentingan air minum secara andal, tepat waktu, tepat kuantitas, dan kualitas. Karena air baku ini sangat penting. Untuk pembangkitan energi kita hanya menggunakan daya air saja. Atau barangkali di waduk kalau kita membangun fotosel voltaik ya, PLTS terapung yang dipakai hanya permukaan airnya saja. Kalau untuk industri ada proses recycle, ada proses reuse sehingga pemakaian air tentu bisa terkendali. Tetapi kalau kita bicara tentang penyediaan air baku bagi kepentingan masyarakat khususnya untuk air minum, maka ini merupakan deret yang akan terus bertumbuh seiring dengan pertambahan penduduk. Nah, memang ada beberapa kendala, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Wali Kota dan Pak Eri, bagaimana kita bisa mendanai ya penyediaan perpipaan, pengolahan air ya. Tetapi ini perpipaan, penyediaan air yang diolah dan sebagainya juga bergantung pada ketersediaan air di hulu, yang merupakan air baku. Bersyukur bahwa Perum Jasa Tirta 1 saat ini dilibatkan dalam penyediaan air bersih. Kami saat ini juga bergerak di dalam beberapa inisiatif untuk menyediakan air lebih dekat dari source to tap. Kami terlibat di dalam upaya untuk merealisasikan beberapa proyek strategis nasional. Kami juga berdekatan sekali dengan beberapa PDAM. Barangkali kami nanti bisa mendukung penyediaan air bersih sejauh yang diizinkan oleh peraturan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Oke, Pak, tapi kalau kita berbicara tentang bisnis, Pak, sebenarnya seberapa menguntungkan sih bisnis pengadaan air ini, Pak? Saya kira paling pertama kita boleh berpikir tentang cuan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Tangerang. Tetapi sebagai BUMN yang 100% dimiliki negara, dan kemudian di dalam undang-undang sektoral tentang sumber daya air disebutkan bahwa negara harus hadir, maka yang diutamakan oleh sebuah BUMN tentunya pelayanan terpadu. Pelayanan, baik. Tetapi pelayanan tadi tentu saja memerlukan keekonomisan. Kalau dia tidak ekonomis, pelayanan itu tidak akan bisa bertahan. Iya. Jadi kembali seperti yang disampaikan tadi oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, tarif air minum atau air bersih itu sangat menentukan bagaimana investasi akan dapat bertahan atau akan dapat ditanamkan guna mendukung perpipaan dan penyediaan air minum yang bersih. Yang kedua, kita juga berhadapan dengan kompetisi pemakaian air yang semakin tinggi, baik itu dari sumber-sumber yang terlindung maupun tidak terlindung. Dan disitulah saya kira juga akan ada persoalan terkait bagaimana kita menyediakan layanan air yang baik, tapi dengan harga yang kompetitif, harga yang tidak melampaui kemampuan ekonomis dari masyarakat. Jadi saya kira cuan iya betul bahwa investasi itu memerlukan return, tetapi beyond that, melampaui itu kehadiran negara yang diwakili antara oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN, kami sebagai salah satu BUMN itu tentu penting. Oke, Pak Reman, kalau gitu kira-kira rekomendasi kebijakan apa atau insentif lah katakanlah, dukungan apa yang bisa diberikan oleh pemerintah agar menggait lebih banyak lagi minat swasta di industri ataupun di bisnis pengadaan air ini, Pak, yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah? Dalam pengalaman kami, hampir 30 tahun ya, mengelola air baku dan sekarang juga membantu di air bersih, saya kira kuncinya sebenarnya dua. Apa tuh, Pak? Ya pertama tentu pembiayaan yang cerdas dan PK untuk dapat memajukan atau mendorong penyediaan air bersih. Dan itu dalam berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Karena ada perkotaan ya yang penggunanya cukup mampu untuk membayar, tetapi juga ada kawasan di mana masyarakat berpenghasilan rendah cukup tinggi. Jadi perlu kreativitas untuk pendanaan. Oleh karena penyediaan air bersih itu berangkat dari hulu, infrastruktur pengambilan air baku, kemudian dia turun nanti ke instalasi penjernih,
kemudian ada sistem perpipaan, dan akhirnya distribusi di masyarakat. Jadi supply chain-nya panjang, rantai pasoknya panjang. Investasi masuk di mana, dengan cara yang seperti apa, yang kreatif dan inovatif, inilah yang juga perlu dipikirkan. Yang kedua, kita akan bicara tentang efisiensi dan efektivitas. Efisiensi artinya ya PDAM atau perusahaan daerah yang menyalurkan air tentu perlu menekan kehilangan air. Kemudian efektivitas artinya ketika kita melakukan investasi, tadi seperti yang digambarkan di Kota Tangerang, perlu pemikiran bagaimana air ini bisa dihadirkan dengan semurah-murahnya, dengan sedapat mungkin mengurangi persoalan teknis. Ketersediaannya, pengolahannya, sampai distribusinya. Saya kira cuma dua, kreatif and inovative financing, dan yang kedua efisiensi dan efektivitas. Oke, baik kalau gitu boleh dong Bapak Ibu sekalian kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih banyak Pak Heri, Pak Arif, Pak Raymond yang sudah berdiskusi bersama kami. Dan kini kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih dari pemirsa di rumah. Saya mau bacakan dulu pertanyaannya nih yang masuk. Di antaranya yang pertama adalah dari Aziza untuk Wali Kota Tangerang, untuk Pak Arif. Apa strategi Kota Tangerang untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam dukungan penyediaan air? Kurang lebihnya sama seperti pertanyaan saya tadi. Apa strateginya Pak? Silahkan. Ya, pastinya kita berusaha agar investasi air bersih di Kota Tangerang menarik gitu ya. Tadi tentunya kita sudah membuatkan kajian-kajian, studi kelayakan, bagaimana kajian terhadap demand masyarakat, daya beli masyarakat, ya, dan juga pengembangan Kota Tangerang sendiri. Apalagi Kota Tangerang kan sebuah kota yang memiliki bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia. Ya, itu juga menjadi potensi bisnis yang luar biasa, ditambah arah strategis, aksesibilitas dan lain sebagainya. Jadi dengan melihat potensi investasi ini, rasanya mudah-mudahan para investor akan mau berinvestasi air bersih di Kota Tangerang. Ditambah lagi pastinya tidak hanya pemerintah daerah, ini juga dukungan pusat yang luar biasa kepada daerah-daerah, terutama juga Kota Tangerang, dan saya yakin daerah-daerah yang lain juga. Artinya sinergisitas antara pemerintah pusat, provinsi, daerah dengan seluruh mitra yang ada, mudah-mudahan ini memberikan jaminan investasi di Kota Tangerang untuk sebuah kelayakan, sehingga mereka mau berinvestasi dan bisa memberikan harga yang paling kompetitif untuk air bersih, air minum, bukan lagi air bersih, air minum buat masyarakat. Oke, begitu. Baik kalau gitu terima kasih Pak Arif sudah menjawab pertanyaan yang masuk dari Aziza. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Andi untuk Pak Raymond. Apa yang menjadi tantangan terbesar produksi air baku atau air curah dari sisi pandang BUMN? Silahkan Pak. Perubahan iklim sangat nyata ketika kita berusaha menyediakan air baku dari infrastruktur yang ada. Sebagai ilustrasi, Indonesia ini punya potensi air yang luar biasa. Tetapi karena 60% penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa, kompetisi pemakaian air di Pulau Jawa ini juga luar biasa. Padahal bendungan, bendung, dan berbagai infrastruktur untuk menyimpan air ini kan terbatas. Sehingga kita berhadapan dengan tantangan yang lebih besar untuk bisa menyediakan air bagus secara tepat. Tepat waktu, tepat jumlah, dan juga tepat secara kualitas. Tantangan terbesar kita tentu juga adalah demografi. Penduduk yang tentu saja memproduksi limbah, kemudian melepas limbahnya juga ke badan air, ke permukaan tanah. Dan itu adalah hal-hal real yang hari ini secara bersama-sama ya, pemerintah, masyarakat, BUMN perlu menyikapi dan berbuat. Baik kalau gitu terima kasih Pak Raymond atas jawabannya. Dan selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Sabrina dari Bogor, ini untuk Pak Heri. Apakah terdapat pilot project atau rencana penerapan pilot project pelaksanaan source to tap? Ya. Source to tap secara konsep sebetulnya sudah kita lakukan dalam konteks itu dalam perencanaan sampai pelaksanaannya. Jadi di dalam misalnya tadi yang disampaikan Karian Serpong, walaupun hulunya dilakukan terpisah secara nasional, hilirnya dilakukan di daerah oleh Pak Wali, oleh DKI Jakarta, ini kita lakukan dalam satu kesatuan perencanaan. Jadi kita melihatnya secara keseluruhan.
Nah, di luar itu kita juga mencoba melakukan dalam satu kesatuan bisnis model, ya, di mana kita sebutnya Spam Juanda. Ini ada prakarsa badan usaha. Itu dimulai dari mengambil air, memproses sampai ke dengan kontrak berbasis angsuran dan kinerja sampai ke masyarakat. Jadi yang biasanya di hulu disediakan air dengan skema take or pay, yang ini dilakukan dengan take and pay. Jadi dia si pemerintah daerah nanti si PDAM hanya membayar sesuai air yang diterima. Kalau yang take or pay tadi, yang berapapun yang keluar dia harus bayar seperti itu, sehingga lebih berkeadilan, lebih efisien, dan tentunya lebih memberikan solusi bagi pemerintah daerah. Oke, baik kalau gitu terima kasih Pak Heri. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita kembali ke Pak Arief dari Arianto Wibowo. Apa peran PDAM Kota Tangerang kalau semua layanan oleh swasta? Nah, bagaimana Pak? Ya, jadi pemerintah itu kan punya tanggung jawab meregulasi dan fasilitasi, ya. Dalam hal ini pemerintah daerah ini sudah membentuk badan usaha milik daerah PDAM. Jadi mereka harus memberikan standar pelayanan minimum, standar kualitas dan lain sebagainya agar kualitas air yang diterima masyarakat memang dalam kualitas yang sangat baik, begitu ya. Jadi kaitan keluhan-keluhan masyarakat harus bisa segera ditindaklanjuti, ya. Dan tentunya saya rasa nantinya PDAM itu juga akan mampu mendorong pihak-pihak swasta untuk bisa melakukan inovasi-inovasi layanan. Ya, contoh kayak sekarang tuh contohnya misalnya PLN. Kan sekarang sudah mulai pakai token yang terpakai, yang dibayarkan. Kalau sementara ini kan semuanya masih fee for service gitu ya. Maksudnya semua dibayarkan berapapun meterannya. Yeah. Ya, nah ini kita berharap sebenarnya dunia swasta bisa memberikan inovasi-inovasi sehingga nantinya PDAM mampu memberikan regulasi-regulasi yang baik kepada kualitas layanan para pelanggannya. Ditambah lagi saya berharap peran PDAM bersama para mitranya ini ya juga bisa memberikan inovasi-inovasi layanan lainnya begitu ya. Jadi nggak cuma air ke rumah tangga atau ke industri, tapi tadi dalam kemasan dan lain sebagainya. Jadi itu juga memberikan opsi pilihan masyarakat yang lebih komprehensif dan PDAM ini kembali bagaimana bisa mendorong fasilitasi kepada para investor-investor untuk bisa berkembang. Karena kan kita menjadikan BUMD ini sebagai PSO, Public Service Obligation. Ya, bagaimana memberikan pelayanan publik yang terjangkau kepada masyarakat. Sisanya kita mitrakan dengan swasta, begitu. Oke, baik kalau gitu berarti sebenarnya nggak semuanya diambil alih oleh swasta juga ya, tetap betul. ada peran kayak PDAM. terms and condition yang memang sebenarnya juga datang dari PDAM seperti itu. Dan ini ada pertanyaan terakhir, kita masuk untuk Pak Heri. Terkait terlibatnya pihak swasta dan spam ini merupakan tindakan yang tepat, Pak. Pertanyaannya adalah pertama, apa saja tindakan pendampingannya, Pak? Silahkan. Lalu bagaimana caranya pihak swasta ingin mengikuti proyeknya? Seperti apa? Ya kita lakukan pendampingan tentu ke semua stakeholder ya. Dalam hari ini kepada mitranya sendiri kita sosialisasikan tata cara kerjasamanya. Lalu kepada pemerintah daerah seperti dengan Tangerang ini kita berdampingan ya Pak ya, memfasilitasi bagaimana proses penlibatan swasta tadi melalui kerjasama tadi bisa dilakukan dengan cepat dan seterusnya. Nah lalu DKI juga demikian dan daerah-daerah yang lain. Nah tata cara masuknya nih untuk si badan usaha ya Mbak ya, di dalam KPBU maupun B2B tadi ada dua cara. Yang pertama adalah yang disebut dengan solicited. Solicited itu artinya pemerintah ataupun pemerintah daerah menyiapkan studi kelayakannya, lalu kita lakukan pelelangan. Nah, semua badan usaha bisa ikut di situ. Tadi seperti Pak Wali yang sekarang mau melakukan pelelangan ya Pak, sedang menyiapkan berdasarkan kriteria yang ada di dalam dokumen nanti, yang menawar paling baik itulah yang akan jadi pemenang. Nanti bekerja samalah dia dengan PDAM memberikan lingkup kerjanya. Terus yang kedua melalui unsolicited. Bisa juga seperti DKI, badan usahanya yang mengusulkan ke PDAM untuk bekerja sama.
Berarti mengajukan diri Jadi seperti mengajukan itu ya? diri, membuat proposal dulu, baru mengajukan. Nanti kalau proposalnya diterima, lalu akan kita lakukan pelelangan. Pelelangan dengan cara yang namanya right to match. Jadi lelangnya sama seperti yang lain, tetapi kepada si pemerakarsa karena dia sudah melakukan effort terlebih dahulu, diberikan kesempatan nanti untuk menyamakan penawarannya kepada penawar terbaik. Jadi kalau misalnya tadi tarifnya di sini berapa, misalnya 3.000, ada yang nawar 2.000, dia harus nyamain ke 2.000. Jadi masyarakat tetap diuntungkan dengan cara tadi. Seperti itu. Nah, dengan dua cara ini macam-macam ya. Tadi seperti yang Juanda yang kami sampaikan pilotnya, itu adalah juga prakarsa. Iya. Dengan cara ini prosesnya juga bisa lebih cepat. Jadi ya semua cara lah kita lakukan karena memang target bukan target. Gap yang 80 tadi memang harus Masih dilakukan besar, iya. dengan segala cara, termasuk juga dengan melibatkan semua pihaknya. Kalau tidak ya Nggak akan terpenuhi Nggak Pak, akan 80% itu terpenuhi, tadi. betul. Iya. Oke, kalau gitu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Heri, Pak Raymond, Pak Arief sudah berdiskusi. Semoga jawaban ini bisa memenuhi keingintahuan dari para pemirsa dan juga bisa menginspirasi pemirsa semua yang ada di rumah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami dan jangan kemana-mana dulu Bapak Ibu sekalian karena kita akan masuk ke sesi kedua masih dengan tema yang sama, hanya saja narasumbernya yang berbeda. Jadi jangan kemana-mana, Syafina Sasyar akan kembali usai jeda.